Shalom semua, selamat tahun baru. Meskipun sekarang sudah tanggal 23, tapi masih bulan yang baru ya. Kita mengucap syukur semua kalau kita bisa menutup tahun baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya semuanya menikmati kebaikan Tuhan. Buktinya semuanya masih ada di tempat ini bersama-sama untuk tetap mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang saya sharingkan bukan untuk saudara saja, tapi saya juga pasti mendapatkannya. Karena ada Tuhan di antara kita. Pada waktu saat ini Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Dan kalau tahun kemarin, banyak yang bilang bahwa tahun kemarin adalah 2 tahun kemarin bukan tahun yang mudah. Karena COVID tinggi, pandemi ya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan bahwa COVID pandemi ini tidak punya kuasa apa-apa. Pada waktu kita memandang Tuhan. Di setiap tahun Bapak Timotius Arifin selalu mempersiapkan bahwa besok musim apa. Tahun depan musim apa? Di situ kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. Sebelum sesuatu terjadi, roh Allah itu lebih tahu apa yang akan terjadi. Dia akan menyampaikan lebih dahulu. Sebelum kita melewatinya, roh Allah akan memberi tahu terlebih dahulu. Mungkin kalau dunia bilang bahwa 2 tahun kemarin adalah tahun yang susah karena COVID, karena pandemi. Tapi anak-anak Tuhan, kita semuanya, warga kerajaan, bilang, kemarin memang susah tapi bukan karena COVID. Tapi karena memang musim kemarin adalah emerging leader. Musim kemarin adalah reproduce. Emerging leader itu adalah musim yang tidak gampang. Karena kita akan dipersiapkan Tuhan untuk melahirkan, memunculkan leader. Juga reproduce itu bukan musim yang mudah. Karena apa? Kita ini diciptakan Tuhan. Tuhan mau kita ini bukan orang-orang yang konsumtif. Kita bukan cari jawaban di luar. Kita bukan tawar untuk mencari garam untuk menggarami kita. Kita bukan orang gelap cari terang untuk menerangi kita. Tapi Tuhan mau apa yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu memproduksi jawaban. Kita menjadi terang. Kita menjadi garam. Sekalipun manusia kita bilang aku gak punya apa-apa. Jangan bilang gak punya apa-apa. Di dalam dirimu ada sesuatu yang berharga. Yaitu roh Allah yang ditetapkan di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita meresponin roh Allah yang ada di dalam kita, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Kita diberlengkapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan ya. Sebelum 2 tahun yang lalu, di tempat ini ada 3 wanita. Yang satu pendarahan, yang satu keguguran, yang satu rumah sakit itu pendarahan. Jadi ada 3. Waktu itu saya sama Pak Handoko pagi ditelepon ke Nusa 2. Ada yang keguguran. Kemudian selesai dari sana ditelepon ada yang di Siloam. Ada pendarahan. Pada waktu masuk di situ ternyata ada 2 wanita yang pendarahan dari tempat ini. Saya berkata, apa Tuhan? Tuhan bicara apa? Tidak kebetulan. Di situ bilang adalah ada kelahiran yang belum matang, belum waktunya lahir, tapi pada akhirnya gugur. Dan kemudian
tahun 2020. Saya tepatnya lupa di bulan apa, ada yang bilang ke saya, Bu Suci, saya mimpi Bu Suci hamil. Tapi saya nggak tahu pasti hamilnya itu 3 atau 4 bulan. Lalu saya bilang, iya tunggu ya. Berarti kalau bulan ini 3 atau 4 bulan. Nanti November atau Desember ada kelahiran. Saya bilang seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai di tempat ini, gereja ini melahirkan pemimpin. Banyak-banyak pemimpin pada waktu keadaan COVID itu bukan jadi penghalang. Tapi kita tahu untuk mempersiapkan leader itu tidak mudah. Pada waktu kita memandang segala sesuatu dengan Tuhan, pasti kita mencapai apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, ada lahir seorang pemimpin di Sampit. Dan kemudian saya nggak kebetulan ketemu dengan Mbak Eti Posumah yang juga dipromosikan. Dia untuk jadi pemimpin dan jemaat-jemaat di tempat pekerjaannya meskipun dalam kondisi susah, tapi dipilih di tempat pekerjaannya sebagai pemimpin. Dan kita semuanya lihat kesaksian-kesaksian dari jemaat yang sudah bersaksi di depan sini. Disitulah bukti Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita dibuat yang tahun kemarin adalah menjadi jawaban, menjadi terang, menjadi garam. Dan tahun ini meskipun dunia bilang bahwa tahun ini untuk mengembalikan lagi karena kondisinya harus melewati 2 tahun dan sekarang istilahnya belum pulih sekali, tapi kami percaya, kita percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah buat kita. Di saat kita lemah, kuasa Tuhan itu bekerja buat kita. Selalu pegang pesan apa yang menjadi pesannya Tuhan di tahun ini. Bahwa tahun ini adalah kelimpahan anugerah. Apapun yang kita lewati, waktu kita memandang dengan Tuhan, semuanya dibalik. Menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin. Dan tahun ini adalah multiplied grace, kelimpahan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita ini seperti Pak Handoko bilang, bukan percaya dengan apa yang kelihatan saat ini, tapi dengan yang tidak kelihatan, yaitu Kristus yang di dalam kita. Nah, waktu saya perhatikan kalender 1 tahun ini, luar biasa pesan yang disampaikan untuk masa 1 tahun. Kalau yang tahun kemarin per 3 bulan, sekarang per 1 bulan. Saya bisa minta tolong slide-nya ya, yang pertama. Bulan ini chosen by the King. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, waktu kita sadar bahwa kita ini dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sebelum kita dilahirkan. Di situ kita akan benar-benar menjaga bahwa apa yang diberikan Tuhan buat kita ini berharga dari segala sesuatu yang saat ini bisa kita lihat. Jadi awal bulan ini kita benar-benar harus mengerti, menangkap apa cinta Tuhan buat kita, apa kasih Tuhan buat kita. Pada waktu kita mengerti, menghargai, menghormati kasih Tuhan buat kita, kita gak akan pernah hidup sembarangan. Apa yang dipercayakan kepada kita gak akan pernah melakukannya untuk sia-sia. Kemudian yang bulan kedua yaitu surrender the King. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di bulan ini, pada waktu saudara menerima
menghormati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, bahwa itu sesuatu yang berharga. Surrendernya kita ini bukan surrender menyerahkan segala masalah kita. Tuhan gak kurang tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Tuhan gak usah dikasih tahu kapan harus menjawab, kapan harus memberi. Tapi surrendernya kita di sini adalah persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Serahkan, surrender ini Tuhan, aku menyerah. Hidupku ini milikmu. Pada waktu kita bulan ini mengerti, penyerahan kita ini enggak berat sekali. Pasti penuh kerelaan. Ini Tuhan hidupku. Ini Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku. Dan kita seperti lagu tadi, aku mau mempersiapkan ruang buatmu. Kemudian yang ketiga, di bulan Maret, loving the King. Pada waktu kita bisa menyerahkan hidup kita dengan rela. Di situ kita kepenuhan yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita kepenuhan kasih cintanya Tuhan. Lebih lagi. Nggak terbatas. Nah, saya hanya bisa menyampaikan hanya bulan Maret. Nanti yang seterusnya saudara renungkan. Di kalender itu ada. Mari kita responin apa yang sudah menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya di tahun ini. Slide berikutnya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di Galatia 1 ayat 15. Tuhan mengenal kita secara dekat. Memilih untuk kita menjadi miliknya. Bahkan sebelum dunia dilahirkan. Semuanya ini untuk tujuannya apa? Untuk supaya tujuan yang Dia miliki di dalam kehidupan kita itu terjadi. Kapan Tuhan memilih anaknya yang tunggal untuk menebus kita? Pada waktu sebelum dunia dijadikan. Dia mengetahui kita. Dia mengetahui jumlah rambut kita, bahkan pikiran yang ada di dalam kepala kita saat ini. Dia sangat tahu. Dia mengenal kita seperti anaknya. Gak ada bedanya. Tuhan telah tahu semua, bahkan telah mengerti semuanya saat ini sampai selamanya. Ini artinya apa yang Dia tahu tentang kita dari dulu sampai saat ini, Dia mengetahuinya sebelum dunia dibentuk. Dan ini artinya kasih-Nya, cintanya buat kita adalah bukan kasih atau cinta yang biasa. Rasa cinta itu sebenarnya sumbernya dari Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi sayang diserongkan. Untuk mencintai ini, untuk mengasihi ini. Tapi tujuan utama Tuhan menciptakan rasa cinta itu rasa cinta yang dari Tuhan buat kita. Jadi artinya, pada waktu Tuhan memberikan kasih pada kita, itu bukan cinta yang biasa-biasa. Itu cinta pertamanya Tuhan.
Jadi saudara adalah cinta pertamanya Tuhan. Kalau ada suami istri, kemudian di dalam perjalanan pernikahannya ada sesuatu yang membuat hubungan itu renggang, kemudian bilang dia bukan cinta pertama saya, tapi dia itu gombal. Cinta pertama itu adalah cinta yang kuat. Dengan penuh komitmen, ada pengorbanan. Juga ada rasa, tidak ada satupun yang menggantikan orang yang dicintainya. Tuhan pun seperti itu. Dia memberikan cintanya dengan penuh pengorbanan, bahkan nyawanya aja loh buat kita. Dan kita gak bisa tergantikan oleh siapapun, kecuali kita sendiri yang lari dari Tuhan, yang tidak setia dari Tuhan, yang menempatkan Tuhan jadi nomor sekian. Tapi Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menanti kita sampai kita kembali. Sampai kita mengerti apa yang namanya surrender kepada Tuhan. Jangan surrender cuma mengasihkan, memberikan, ini Tuhan masalahku, aku pasrah. Yang bikin masalah kita dipasrahin sama Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Dia memilih kita bukan perbuatan baik kita. Tapi memang dia dari awal memang mencintai kita. Memilih kita untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Amin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita meresponin apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Slide berikutnya. Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Tetapi aku menentang kamu, bahwa kamu telah meninggalkan kasih yang semula." Kalau selama ini kita sepertinya tidak ketemu Tuhan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi kita sudah jauh meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kita hanya mengutamakan apa yang kelihatan. Tapi kita tidak mempedulikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin dari kita pernah merasakan yang namanya dikhianati. Tidak apa, tidak usah sedih. Tapi mungkin itu diizinkan Tuhan untuk kita mengerti bagaimana rasanya dikhianati. Slide berikutnya. Dalam ayat ini, first love, cinta pertama, mungkin ada sebelumnya ya? Nggak ada ya? Oke, dalam ayat ini, first love, cinta pertama, kata pertama itu berarti pertama dalam waktu atau tempat, peringkat pertama, pertama dan awalnya. Jadi di firman ini saudara, ketika firman berkata, kamu telah meninggalkan cinta pertamamu,
berarti bahwa dia telah kehilangan posisi pertama di dalam kehidupan seseorang. Dia tidak lagi memiliki peringkat pertama dalam hal-hal yang diprioritaskan dalam kehidupan orang itu. Hal-hal lain datang mendahuluinya. Ketika kasih mula-mula itu tidak ada di dalam kita buat Tuhan, kita gak akan pernah yang namanya ketemu hidup yang sesungguhnya. Keinginan untuk setiap saat, setiap waktu bersekutu dengan Tuhan, tidak ada keinginan sama sekali. Sambil lalu, kerinduan untuk terus berjalan sama Tuhan tidak ada. Yang ada jalan sendiri. Semuanya diputuskan dengan diri kita sendiri. Dan pasti pada waktu kita memutuskan segala sesuatu dengan pikiran sendiri, dengan kemauan sendiri, tidak ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Kalau kita melakukan satu, kemudian melakukan lagi satu langkah lagi, cukup kamu dapat 2 langkah. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kamu melangkah 1, kemudian langkah berikutnya 2, kasih karunia Tuhan yang membuat itu menjadi 10. Pada waktu kita tidak ada tuntunan Tuhan, kita memutuskan sendiri, pada akhirnya akan merasakan yang namanya kekhawatiran, kekosongan, dan berkata, ini semuanya aku lakukan sia-sia, gak ada gunanya. Kenapa kita melakukan semuanya itu kemudian merasakan kekosongan? Karena yang di dalam kita ini diciptakan dari awal. Ada satu ruang yang khusus cuma untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, gak ada yang bisa nembus ngisi ruang itu. Kita mau berbuat apa-apa, tidak akan bisa memenuhi ruang itu. Itu cuma tempat Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Kita ini adalah bait Allah yang Tuhan pilih untuk Tuhan berdiam diri. Tujuan Tuhan memilih dan memanggil kita untuk supaya Tuhan bisa tinggal bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Apapun yang kita lewati, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia mengerti apa yang harus kita lewatin besok. Tapi pada waktu Tuhan ada bersama kita, kekhawatiran itu gak ada. Ini hidupku Tuhan, aku ikut Engkau saja. Besok secara jasmani, mata jasmani kita gak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi tadi kita sudah tahu bahwa yang terjadi, yang akan terjadi, Tuhan lebih tahu terlebih dahulu. Sehingga kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang dari Tuhan, yaitu kehidupan Zoe. Hidup yang dari Tuhan. Hidup oleh kasih karunia Tuhan. Slide berikutnya. Kita ini adalah bait Allah. Ini gambar bangunan bait suci. Di dalam bait suci ini
ada 3 bagian, yaitu halaman, ruang Maha Kudus, juga ruang kudus. Jadi halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Sebelum Tuhan hadir melalui anaknya yang tunggal, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini, bait suci. Jadi hanya imam yang bisa masuk ke tempat ini. Pada waktu seseorang mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, harus melalui imam. Karena hanya imam saja yang bisa masuk ke tempat ini. Kalau ada seseorang yang mau mempersembahkan korban bakaran, hanya melalui imam yang bisa mempersembahkan korban bakaran. Pada saat kematian Yesus, slide berikutnya, tirai terbelah. Tidak ada jarak pemisah lagi antara manusia dan Tuhan. Pengorbanannya, darahnya tercurah merupakan penebusan yang sudah memadai buat dosa manusia. Jalan menuju pribadi yang Maha Kudus, Raja di atas segala raja, tidak ada batasan lagi. Terbuka bagi manusia di setiap saat, di setiap waktu. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan." Pada waktu tirai terbelah, Allah meninggalkan tempat ini. Bisa minta tolong Kisah Para Rasul 17 ayat 24 ya. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah 2. Allah meninggalkan tempat itu serta tidak pernah lagi berdiam di dalam kuil buatan tangan manusia. Slide berikutnya. Di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Slide berikutnya. Ini bait suci rohani. Ada 3 bagian juga. God Spirit, Soul, Body. Tubuh, jiwa, dan roh. Begitu berharganya saudara, bahwa saudara dipilih Tuhan untuk tiap tempat kediaman Tuhan. Slide berikutnya. Yang sebelah kanan bait suci rohani, yang sebelah kiri bangunan bait suci. Yang sini akan penuh ritual. Dan sini menyadarkan kita, apapun aturan di sini, kita mau berbuat seperti apa. Gak akan pernah bisa menggenapi di situ. Di sini menyadarkan kita bahwa kita butuh penebus. Untuk kita bisa sungguh-sungguh ketemu Tuhan kembali lagi seperti yang dulu. Waktu pada awal pertama kali manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Dia benar-benar bisa ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan pun bilang, apa yang di sini semuanya kamu bisa menikmati.
Nggak usah susah payah, nggak usah banting tulang. Tapi setelah dikembalikan untuk nggak susah payah dan banting tulang, manusia pilih susah payah banting tulang dalam bekerja. Padahal pada waktu kita memiliki cinta yang mula-mula dengan Tuhan, apapun keseluruhan hidup kita, itu Tuhan yang campur tangan. Oh, berarti nggak usah kerja ya, Bu? Bukan. Apapun yang saudara kerjakan saat ini, semuanya akan dibuat berhasil. Bahkan tubuh kita nggak usah bersusah payah. Aduh, sampai bilang, aduh mati aku. Nggak ada seperti itu. Semuanya diberi yang namanya hidup. Di pekerjaannya hidup, di keluarga hidup, di pelayanan hidup, semuanya hidup. Ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, ada yang namanya kuasa. Kuasa kasih Bapa, kuasa cinta pertama Bapa kepada kita yang mengubah kutuk jadi berkat. Mati jadi bangkit menjadi kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan Zoe. Kehidupan yang selalu berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Sehingga semua kehidupan yang dari Tuhan itu melampaui semua keseluruhan kehidupan kita. Untuk hidup jiwa jasmani kita pun semuanya terpenuhi. Bahkan berhubungan dengan orang pun, itu pun akan dituntun Tuhan. Bagaimana untuk berbicara, bagaimana untuk menyikapin, ini semuanya tuntunan Tuhan. Jadi kita nggak boleh ya berkata-kata juga yang sembrono. Di Alkitab ada. Kita nggak boleh kata-kata yang sembrono. Jadi tidak ada lagi yang namanya pemisahan. Artinya apa? Roh, tubuh, jiwa kita itu satu miliknya Tuhan. Tidak ada lagi pemisahan, oh hari Minggu ini adalah hidup rohani. Besok hari Senin sudah hidup tubuh atau hidup jiwa. Enggak ada. Jadi baik untuk yang waktu di gereja ataupun di luar, setelah keluar dari sini, hidup kita ini satu. Akan dipengaruhi, akan mengikuti apa kata Roh. Maksudnya Roh Allah yang di dalam kita. Kita semuanya tahu kok, ini yang istilahnya menyenangkan hati Tuhan, ini enggak. Kita semuanya tahu. Kalau bilang nggak tahu itu pura-pura untuk membenarkan diri. Apa yang menghalangi kuasa Bapa? Yang menghalangi kuasa kasih Bapa, cinta pertama Bapa, bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu mentok. Ada proses di keluarga, mentok. Ada proses di pekerjaan, mentok. Tuhan gak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Pada waktu kehidupan dalam daging, orang yang hidupnya menuruti egonya atau identitas yang dibangun atas pandangannya tentang kebenarannya sendiri, bukan identitas yang dari Tuhan, menghalalkan segala cara apapun demi supaya orang menuruti kemauannya atau keinginannya. Pada waktu ego kita kuat, kita akan memandang dengan cara pikir kita. Kita akan memandang dengan apa yang kita tahu tentang diri kita.
bukan apa yang tentang Tuhan katakan tentang diri kita. Ini kalau dibahas akan lebih dalam lagi, tapi saya nggak bisa sampai detail ya. Nanti mic saya diminta Pak Handoko karena waktunya nggak cukup. Nah, slide berikutnya. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Hidup di sini adalah bios. Bios itu hidup tubuh, biologi tubuh kita ini ya. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang tidak matang. Jadi saudara jangan iri kalau ada orang, itu orang loh nggak pernah, maksudnya nggak pernah ibadah, nggak pernah yang namanya melayani Tuhan, tapi ya hidupnya diberkati. Jangan pernah seperti itu. Itu sangat mendukakan Tuhan. Padahal Tuhan gak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang terutama mengingini hati kita. Tapi kita tidak pedulikan itu. Sehingga tidak ada kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, kekhawatiran dan kekayaan dan kemakmuran hidup berhimpitan. Jadi dia banyak berlimpah. Kekayaan. Juga mungkin bisa senang-senang ya. Tiap Sabtu bisa gini-gini. Bisa dugem. Tapi hidupnya penuh kekhawatiran. Dia gak punya masa depan. Dia gak ngerti masa depannya seperti apa. Ya, di sini gak ada. Di luar sana banyak. Ya. Kita beda lagi. Kita juga dugem, tapi dunia gembala. Ya, ini semuanya akan dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang dikasihi Tuhan. Ya. Kemudian next, yang kedua adalah kehidupan jiwa. Seperti yang pernah Pak Andoko bilang, ini adalah perbuatan baik tanpa kasih. Kehidupan psikologi jiwa, mungkin ini enggak saya baca semua ya, saya baca yang bawah. Kehidupan ini adalah mengutamakan kehidupan hanya dengan hal-hal berharga dan kehidupan jiwa. Berusaha menjadikan kualitas pribadinya sempurna dan memanggun hidupnya berdasarkan kehidupan perbuatan baik dan sifatnya sosial, tapi ujungnya untuk kepuasan dirinya sendiri. Memang kehidupan ini lebih baik daripada kehidupan kedagingan yang tadi. Tapi ujung-ujungnya orang seperti ini akan mengakhiri hidupnya seperti Raja Salomo yang termasyhur. Raja Salomo mengakhiri hidupnya, pada akhirnya dia bilang, apa yang aku dapatin duniawi, bahkan pengetahuan hikmat manusia ini sia-sia semuanya. Apa yang aku dapetin ini semuanya tidak membawa kepada kekekalan. Jadi pada waktu kita bisa berbuat baik, memberi ini, memberi itu, memberi ini, memberi itu, tapi pada akhirnya hanya untuk kepentingan sendiri. Iki lo, ini lo, aku bisa memberi, ini lo. Bukan itu yang dimau Tuhan. Tapi kembali lagi Tuhan mau hati kita, bahkan kita sendiri pun kalau nggak bisa memberi, bukan berarti kita nggak diakui Tuhan. Pada waktu kita kembali ke Tuhan, pasti kita diberi kemampuan untuk memberi. Karena apa yang kita beri, itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Bukan dari hasil kerja kita, bukan dari hasil usaha kita.
Jadi kita siap aja, ini aku Tuhan, hidupku. Kita menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan mau buat apa hidupku ini? Kalau Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat, untuk memberi segala sesuatu yang akan kita berikan, itu semuanya dari Tuhan. Jadi kita gak akan pernah yang namanya dikecewakan orang, disakitin, maksudnya sakit karena kita memberi dengan orang dan orang itu tidak mengakui apa pemberian kita. Kita tidak akan merasakan itu. Karena apa? Kita sadar kita ini dipakai Tuhan. Itu sudah kasih karunia. Entah itu diterima, entah itu tidak. Itu bukan kita yang tidak diterima. Tapi pemberian Tuhan yang penuh kasih ini yang tidak diterima orang itu. Kita ini cuma dipakai. Bersyukur kalau di tempat ini memiliki hati yang murah hati, itu kasih karunia Tuhan. Diberi kemampuan untuk menjadi berkat, itu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Diberi kekuatan berdiri untuk orang yang mungkin sudah dibuang oleh yang lainnya. Gak gampang kan? Berdiri untuk orang yang sudah tidak diterima orang. Pasti disalahin. Ini loh, orang sudah kayak gitu-gitu gini. Masih dideketin. Kalau Tuhan punya seperti pemikiran seperti itu, kita gak akan pernah selamat. Orang bisa berubah. Bahkan muridnya Paulus sendiri bilang, waktu ditinggal muridnya, dia bertanya, apa salahku Tuhan? Tapi dari situ, Tuhan kasih pengertian. Manusia bisa berubah. Sekarang dia mengkhianati kamu, atau mungkin dia meninggalkan kamu. Tapi suatu saat, ada waktunya Tuhan, nanti muridmu akan kembali. Jadi tidak ada penghakiman, juga tidak ada hak buat kita untuk menghakimi orang. Tapi kalau Tuhan sudah memilih kita, kamu harus berdiri ya buat orang ini. Sampai orang ini ketemu aku, kamu harus berkorban. Orang mau bilang apa sama kamu, kamu harus berkorban sampai orang ini benar-benar jiwanya selamat. Nah, slide berikutnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa di sini adalah soul, jiwa. Siapa takut kehilangan jiwanya, akan kehilangan jiwanya. Terlalu sibuk dengan urusan jiwa. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ini contoh salah satunya ya. Tapi nggak akan pernah mempedulikan Tuhan. Apa yang dimau Tuhan di dalam hidupnya. Pikirnya berbuat baik semuanya, itu baik gitu ya. Tapi belum tentu apakah itu ini yang Tuhan kehendaki. Nah, next berikutnya, waktunya tinggal dikit. Jadi apa yang membuat kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Adalah hidup oleh Roh. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh, tidak menuruti ego, hawa nafsu, kehidupan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup di sini adalah hidup Zoe. Zoe menunjukkan kehidupan Allah yang tidak diciptakan. Di sini kehidupan Allah yang kekal. Bagaimana untuk kita hidup memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Slide berikutnya. Kuncinya adalah mengosongkan diri.
kita sudah sering sekali dengar apa yang disampaikan di tempat ini, apa yang harus kita hidupin. Pada waktu ada kehidupan Kristus di dalam kita, pikiran perasaan kita akan dikuasai oleh Roh itu. Pada waktu kepenuhan kehidupan Kristus di dalam kita, perilaku dan perbuatan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Apa perkataan kita, perilaku kita itu menjadi berkat. Itu menjadi tuntunan bagi orang yang merasakan tidak ada jalan dalam hidup, tidak ada harapan. Tapi pada waktu ketemu kita, ada harapan. Pada waktu kita hidup di dalam Roh, kita mendapat bagian yang sama seperti Yesus mendapat bagian dari Allah Bapa di surga. Yang pertama adalah, yaitu slide berikutnya, mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Tentunya bagi orang percaya akan menerima yang namanya surga. Tapi surga tidak asal menunggu nanti kita dijemput Tuhan. Tapi surga bisa kita rasakan di saat ini. Di bumi seperti di surga. Di keluarga kita seperti di surga. Di pekerjaan kita seperti di surga. Di pelayanan kita seperti di surga. Artinya apa? Selalu ada damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menerima yang namanya kemenangan. Tidak usah takut, di dunia ini banyak tantangan. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kemenangan kepada kita. Menang atas persoalan, menang atas tipu muslihat iblis. Kemudian yang ketiga, menerima berkat rohani maupun jasmani. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tidak perlu saudara khawatir, selama kita mencari kerajaannya dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Slide berikutnya. Kita bisa baca sama-sama ya. Bacanya yang sungguh-sungguh ya, sampai kedalaman hati. Jangan baca mengutamakan Allah dalam hidupku, memenuhi pikiran, jangan seperti itu. Yuk, baca sungguh-sungguh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti mengutamakan Allah dalam hidupku, memenuhi pikiran dan perasaanku dengan keinginan Dia, mengambil karakternya menjadi pola hidupku, mentaati dan melayani pribadinya yang ada di dalamku dalam segala hal. Amin. Slide berikutnya. Di saat kita tidak memberi respon, maka saat itu kita sedang memadamkan roh. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Yang Dia lakukan adalah mencoba memimpin kita hari lepas hari. Seperti Pak Handoko bilang, kalau engkau gagal, tidak apa-apa. Tuhan mencoba memimpin kita untuk kita berdiri kuat, mengerti apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pun gak menuntut sampai semuanya mengerti. Tapi hari lepas hari, langkah demi langkah, Tuhan memberi pengertian buat kita. Kemudian next. Hidup dalam roh dan tinggalkan dosa dan kedagingan kita. Kita bisa baca sama-sama juga ya. 1, 2, 3. Hidup di dalam roh dan tinggalkan dosa dan kedagingan kita. Berilah respon terhadap keinginan Roh Kudus. Jika kita membuat api unggun, maka api akan tetap terus selama ada sesuatu yang dibakar. Relakan untuk daging kita terus dibakar oleh api Roh Kudus.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah buat kamu. Amin. Puji Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan buat kita. Mari kita meresponin apa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita, yaitu cintanya yang sungguh-sungguh suci, cintanya yang sungguh-sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Saya mau tutup dengan sedikit kesaksian ya. Di dalam pernikahan kami baru dikasih anak waktu usia 7 tahun. Di usia 5 tahun, saya sudah bilang sama Pak Andoko, saya tidak mau ke dokter lagi. Kemudian saya juga bilang sama Pak Andoko, karena saya sudah kepahitan sama yang namanya tes pack. Setiap kali dites, hasilnya gak ada. Jadi saya kepahitan. Saya bilang, gak usah beli tes pack, gak usah beli tes pack. Akhirnya di usia yang ke-6 tahun, waktu itu kita pergi ke Israel dengan Pak Wayan dan Bu Ingrid juga ya. Waktu perjalanan itu, di situ ada doa, kita juga didukung doa, ya, untuk Tuhan kasih keturunan buat saya. Singkat cerita, pulang dari Israel, entah gimana, saya ada kemauan untuk pergi ke dokter lagi. Singkat cerita, ada cara Tuhan untuk saya treatment, untuk saya program. Nah, setelah dalam program itu, saya masih tanya Tuhan, Tuhan izinkan enggak aku periksa, aku ikut treatment ini, itu gitu. Tuhan coba bilang, lakukan apa yang menjadi bagianmu semaksimal mungkin. Toh semuanya yang memutuskan aku, jadi atau enggak, itu keputusanku. Ya, sampai di rumah sakit pun saya masih minta Tuhan, ini kalau Tuhan izinkan, saya minta tanda-tanda itu digenapi terus. Sampai pada akhirnya, saya di kamar sendiri. Saya bilang gini, Tuhan, memang saya ingin punya anak. Tapi keinginan saya untuk punya anak tidak mau melebihi saya mengingini Tuhan. Kemudian berjalannya waktu, tiba waktunya untuk tes. Pak Andoko yang ngambil tes itu karena harus di rumah sakit, nggak bisa pakai tes pack, harus tes BHCG. Pak Andoko berangkat, saya cuma bilang, Tuhan, mau Tuhan kasih atau nggak kasih, aku tetap kagum sama Tuhan. Aku tetap cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Maaf ya, saya jadi nangis. Kemudian, pada saat 2 tahun yang kemarin, ada di mana titik saya harus merasakan sesuatu yang saya sendiri gak bisa lakukan apa-apa. Saya duduk, Tuhan cuma bicara, berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Akhirnya secara jasmani saya masuk kamar, kemudian tutup pintu, saya berdoa. Tapi di dalam doa itu pada waktu selesai, saya baru sadar, saya gak menyampaikan segala keinginan saya, pergumulan saya cuma berkasih-kasihan sama Tuhan. Setelah selesai saya bilang, Tuhan, saya lupa
lupa loh nyampein apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan kasih pengertian. Maksudku itu masuk kamar, tutup pintu, yaitu kamu kalau berdoa gak usah ngelis. Kamu perlu apa, kamu perlu apa. Slide berikutnya. Tapi masuk ke kamar, ilangin semua masalahmu. Gak usah pikir segala sesuatu tentang apapun. Ruang ini hanya aku dan kamu. Ini urusannya cuma aku sama kamu. Masuk kamar, tutup pintu. Jangan waktu datang Tuhan kepada Tuhan cuma bilang, Tuhan ini masalahku. Tapi tidak peduli dengan hatinya Tuhan. Padahal Tuhan mau berkasih-kasihan dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.